Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin konten kali ini akan sedikit berbeda sekali dengan konten yang sebelumnya karena di sini gua mau cerita tentang perpindahan lingkungan gua yang dulu dengan lingkungan gua yang sekarang. Ternyata ada beberapa poin yang mungkin poin ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan pastinya lo yang lagi nonton video ini mempunyai cita-cita ingin sukses di waktu muda, atau juga lo masih bingung dengan keadaan lo yang sekarang ini guys ya. Jadi misalnya gini, lo udah kerja keras tapi hasilnya gak seberapa, terus lo udah curhat ke temen gak ada solusi, ataupun yang paling parah itu lo diketawain oleh teman-teman lo sendiri. Dan konten ini asli diambil dari pengalaman gue pribadi, yang sebelumnya mungkin lo juga udah pada tahu bahwa lingkungan itu bisa mempengaruhi kepribadian lo dan semangat lo itu dalam berkarya dan berkarir. Di sini gue akan rangkum ya beberapa poin hasil pengalaman gue dari kehidupan gue nyata dan dari hasil belajar gue dari beberapa seminar ataupun ngobrol dengan mentor-mentor gue. Dan jika kalian punya teman yang ada di poin-poin ini ya, lo harus mulai berpikir kembali apa kalau itu berteman dengan temenan yang teman satu circle yang sekarang, atau lo harus tinggalin teman-teman circle yang saat ini. Oke, kita langsung bahas aja. Poin yang pertama itu adalah miskin karakter ya, dimana miskin karakter ini salah satunya itu adalah orang-orang yang banyak rebahan, atau teman-teman lo rebahan, atau termasuk lo sendiri juga banyak sekali rebahan. Jika teman lo itu terlalu sering rebahan dan terkadang omongannya itu gak sesuai dengan tingkah lakunya, segera lo balik kanan dari teman lo yang saat ini. Boleh kena, tapi jangan dijadikan satu circle. Gue kasih contoh, misalnya teman lo itu bilang besok dia akan cari kerja, kenyataannya dia masih rebahan dan lihat gosip. Terus temen lo banyak bohong, banyak bokis, ngutang gak dibayar. Temen kayak gini lo harus beresin ataupun semprot dengan baygon. Karena benar teman seperti ini itu gak bisa mendukung kalian ya. Tentunya kalau kalian mau karya yang lebih baik, terkadang teman-teman yang kayak gini tuh bisa menghambat kalian. Itu yang kedua. Terus yang kedua adalah berpikiran negatif ya. Ketika lo ngobrol dengan temen lo dan temen lo itu kebanyakan ngomong yang negatif, itu salah satu tanda bahwa temen lo itu mental yang miskin ya. Jangan sampai lo tertular dengan teman-teman yang seperti ini, karena teman seperti ini biasanya menular ya. Jadi terlalu banyak ngomong dan terlalu dekat dengan lo, dan terkadang teman-teman ini bisa merusak pikiran, akal sehat kalian juga ya. Karena teman-teman lo itu suka ngomongin orang lain, gosip, atau dikit-dikit suka merendahkan orang lain. Nah, gue kasih contoh yang sederhana. Teman lo itu ngomong bahwa bisnis itu harus gede modal. Kalau gak ada modal gak usah bisnis. Terus temen lo bilang juga kalau mau cari kerja itu harus ada orang dalam biar gampang masuknya. Itu adalah ciri-cirinya guys ya. Jadi karena gak semua bisnis besar itu dimulai dengan modal yang besar ya. Gak semua ya. Emang sih dengan adanya modal besar kita bisa lebih cepat, tapi kalian jangan lupa dengan poin yang penting ini. Kita ada analogi nih, gue kasih tahu analoginya gini. Jika lo gak punya pengetahuan bisnis, gak punya pengalaman bisnis ya, terus kalian atau lo itu dikasih 1 miliar oleh temenmu atau oleh siapa aja, oleh keluargamu, saya pastikan lo akan habis guys uangnya guys, karena lo gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi gak terlalu melulu tentang modal untuk masalah bisnis. Terus yang ketiga adalah menurunkan semangat ya. Nah, ini sangat erat sekali dengan kaum rebahan, dimana mental seperti ini seperti sihir yang bisa membuat lo menurunkan semangat lo. Misalkan gini, lo punya cita ingin menjadi milioner atau menjadi yang sukses gitu di bisnisnya ataupun di karirnya, dan temen lo bilang gini, udahlah gak usah bahas yang ribet, mendingan kita ngopi udut santuy di sini dan sambil rebahan, sambil nonton gosip, sambil ngobrol-ngobrolin yang gak jelas ya, yang di luar nalar manusia istilahnya lah. Nah, itu adalah salah satu teman-teman yang lo harus singkirkan saat ini ya. Terus yang keempat adalah teman yang sok tahu, dan biasanya orang yang sok tahu itu cuma bisa ngomong doang guys ya. Mungkin teman-teman lo yang gini, dan itu harus segera diberesin juga guys ya. Di tempat yang dulu setiap hari itu gue itu ketemu dengan orang-orang yang sukses. Orang yang sukses tentunya bukan hanya sok tahu, tapi dia istilahnya expert di bidangnya. Terus aksinya juga ada, faktanya ada, gak cuma ngomong doang. Dan kerasa gue jadi sedikit sedikit bersemangat dalam menjalani hidup gitu. Nah, lama kelamaan semangat gue semakin gede dan meledak ya. Akhirnya alhamdulillah di situasi sulit seperti apapun gue bisa melewatinya guys ya. Karena dengan satu circle dengan orang-orang yang emang baik menurut gue ya. Dan tentunya terkadang ya kalau misalnya gini lah, kalau
teman-teman lu udah baik tapi lu gak baik, ya tetap juga kalian juga pada akhirnya akan menurun ya, akan semakin jauh atas semua yang kalian impi-impikan itu. Dan jika lo satu circle dengan orang-orang yang emang levelnya sama dengan lo, gue pastiin lo susah maju dan sukses karena pengetahuan lo cuma itu aja. Jadi misalnya kalau lo mau ngobrol atau mau curhat, minimal cari yang emang orang yang pengetahuannya lebih luas, guys ya. Pengetahuannya yang lebih luas, yang emang dia udah kelihatan sukses. Karena terkadang orang itu mengakui seseorang itu dengan hasil pencapaiannya, guys ya. Gak cuma dengan omongnya doang. Terus yang kelima itu gak bisa ngatur duit. Nah, pasti lo punya teman kayak gini lah ya, dan mungkin satu circle dengan teman lo yang saat ini bahaya banget buat kehidupan lo, karena lo bisa ikut-ikutan boros juga. Yaitu dengan borosnya itu dengan kalian membeli barang-barang yang tidak penting, ataupun kalian kepanasan dengan teman. Misalnya teman lo itu udah punya smartphone baru, kalian belum, ya akhirnya kalian menipu ataupun apapun itu, atau mencuri. Ya ini sangat bahaya banget ya. Apalagi teman-temannya misalnya genset dan kalian gak genset, akhirnya kalian pas-pasan. Nah, kalian juga harus hati-hati dengan seperti ini ya, dengan teman seperti ini. Sebenarnya kalaupun gak boros itu gak masalah kalau ada duitnya ya, kalau menurut Mamang ya, itu gak ada duit. Tapi yang jadi masalah itu kalau gak ada duit tapi sok-sokan boros, sok-sokan ingin kaya, itu jadi masalah, guys. Itu yang jadi masalah ya. Jadi harus pintar-pintar mengatur duit ya. Kalau punya teman yang seperti itu, misalnya itu kalian bisa menghindarinya, ataupun kalian bisa memberikan wejangan-wejangan kepada teman kalian misalnya. Nah, di video ini gua itu gak ngajak kalian menjadi sok kuat ataupun sok benar dalam urusan hidup, tapi gua menyampaikan pengalaman gua, dan pengalaman ini sudah gua lalui, akhirnya gua bisa ngomong seperti ini. Dan lo mau ikutin saran gue silakan, kalaupun gak apa-apa, itu terserah kalian ya. Gue cuman mau menyampaikan apa yang menurut gue itu baik ya. Dan tentunya juga mungkin ada beberapa orang yang gak setuju dengan omong gue, yaitu terserah lo ya, perspektifnya seperti gimana. Yang penting gue mau share kebaikan-kebaikan yang menurut gue dan udah pernah dilalui sama gue ya. Nah, terus jika lo punya mimpi dan punya tujuan, lo harus berusaha dengan sekuat tenaga. Lo jangan cengeng, jangan dengerin hinaan orang lain, dan lo harus memfilter orang-orang yang dekat dengan lo dan orang-orang yang diajak ngobrol dengan lo setiap hari ya. Jangan bercerita atau curhat kepada teman-teman atau yang memiliki poin-poin yang gua udah sampaikan ya. Itu hati-hati banget kalian ya, karena apalagi yang masih muda ya, masih muda di umuran 20-an ataupun 22 tahunan ke bawah, itu masih terombang-ambing kepada hal-hal yang tidak jelas ya. Karena seseorang itu terkadang di umur 22 ke bawah itu masih butuh pengakuan ya, tapi kalau di umur 25-27 yang udah matang itu butuh kepastian dan butuh pengakuan yang emang kalau diakuin itu udah pasti ada, udah pernah dijalanin, udah ada pencapaian. Nah, ini adalah salah satu yang emang menurut gua make sense ya untuk dalam kehidupan ini gitu kan. Misalnya kalau lu punya beberapa konten yang emang mau dibahas ya, misalnya lu masih bingung untuk masalah bisnis terus seperti apa, memulainya seperti apa, lu bisa tinggalkan komentar di bawah ini ya. Mudah-mudahan gua bisa share ke teman-teman kalian yang baik-baik ya guys, karena terkadang gue juga ada insecure ya tentang masa depan, tapi selama teman-teman kita atau selama keluarga kita mendukung kita satu sama lain, semangat kita tuh bisa semakin membara terus guys. Oke, selamat ketemu lagi di video selanjutnya guys. Jangan lupa salam sukses, bye bye.